Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Naufanida Atnama Alfira dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini aku mau bahas terkait neuroscience dalam pembelajaran. Kalau kita bahas terkait neuroscience dalam pembelajaran, pernah terfikirkan nggak sih bahwa cara kita mendesain jadwal pelajaran, penataan ruang kelas, atau bahkan durasi istirahat ternyata sangat berpotensi besar bertentangan dengan ritme alami kerja otak. Kita sering fokus pada apa yang diajarkan atau yang berdasarkan pada kurikulum sekolah, padahal bagaimana dan kapan kita mengajarkannya mungkin jauh lebih krusial. Maka dari itu, ayo kita pelajari lebih lanjut terkait neuroscience dalam pembelajaran. Apa sih neuroscience dalam pembelajaran? Neuroscience dalam pembelajaran merupakan cabang ilmu yang mempelajari sistem saraf termasuk struktur dan fungsi otak manusia, serta bagaimana mekanisme biologis tersebut berpengaruh terhadap proses berpikir, belajar, memori, emosi, dan perilaku. Dalam konteks pendidikan, neuroscience berkembang menjadi bidang yang disebut educational neuroscience atau neuroscience pendidikan. Bidang ini berusaha menjembatani antara temuan-temuan penelitian tentang otak dengan praktik pembelajaran di kelas. Pemahaman terhadap neuroscience memungkinkan pendidik memahami bagaimana otak menerima, merespon, dan menyimpan informasi sehingga pembelajaran dapat dirancang dengan lebih efektif dan manusiawi. Menurut penelitian Brown pada tahun 2023 dalam Journal of Frontiers in Education and Research, pendekatan neuroscience membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan faktor neuroplastisitas, aktivitas fisik, tidur, dan stres yang berpengaruh pada kinerja belajar. Nah, setelah kita mempelajari nih makna dari neuroscience pembelajaran, kita lanjut ya ke dalam submaterinya, yaitu ada yang pertama neuroplastisitas dan cara otak belajar, yang kedua ada emosi, motivasi, dan lingkungan pembelajaran otak, dan yang terakhir itu ada strategi pembelajaran berbasis neuroscience. Kita mulai dari neuroplastisitas dan cara otak belajar dulu ya. Untuk neuroplastisitas dan otak belajar, salah satu konsep utama dalam neuroscience adalah neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri sebagai respon terhadap pengalaman dan pembelajaran. Nah, neuroplastisitas ini adalah kemampuan otak untuk berubah struktur dan fungsi sebagai respon terhadap pengalaman, pembelajaran, dan lingkungan. Proses belajar yang efektif dapat memicu pembentukan jalur sinaptik baru, memperkuat koneksi antar neuron, serta menghapus koneksi yang tidak lagi digunakan. Artinya, ketika seseorang belajar sesuatu yang baru, secara biologis otaknya benar-benar mengalami perubahan. Oleh karena itu, lingkungan belajar yang aktif, menantang, dan menyenangkan dapat membantu otak beradaptasi secara optimal. Kemudian, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Dasar oleh Universitas Negeri Jakarta menegaskan bahwa pembelajaran berbasis neuroscience mendorong siswa untuk aktif berpikir, bereksperimen, dan merefleksikan pengalaman belajarnya, karena hal-hal tersebut memperkuat koneksi antar neuron. Sejalan dengan itu, penelitian Brown pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pelajar yang memahami prinsip neuroplastisitas mampu meningkatkan prestasi akademik secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa guru dapat merancang pembelajaran yang memungkinkan pengulangan, variasi aktivitas, serta memberikan waktu istirahat yang refleksi agar otak memiliki kesempatan untuk memproses dan memperkuat informasi baru. Selanjutnya, kita bahas terkait emosi, motivasi, dan lingkungan pembelajaran otak. Nah, proses belajar ini tidak akan terjadi nih tanpa adanya perhatian dan memori. Perhatian merupakan gerbang awal masuknya informasi ke dalam sistem kognitif, sedangkan memori berfungsi menyimpan dan mengelola informasi tersebut agar dapat digunakan kembali. Nah, kajian strategi pembelajaran berbasis neuroscience ini di sekolah telah diidentifikasi 3 komponen penting yang harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Caranya yang pertama itu dengan penciptaan lingkungan yang melibatkan. Dalam hal arti, menciptakan lingkungan belajar yang sangat melibatkan siswa, seperti pengalaman belajar langsung, simulasi, atau proyek yang menarik. Kedua, itu ada relaxed alertness atau kewaspadaan yang santai. Dalam hal arti, hal ini menghilangkan rasa takut namun menantang. Ini berarti menciptakan suasana yang aman secara emosional sehingga siswa berani mencoba dan gagal namun tetap tertantang untuk berpikir dan belajar. Dan yang terakhir itu ada active processing atau pemproses aktif. Dalam hal arti menjadikan siswa aktif memproses informasi bukan hanya sekedar menerima informasi. Nah, jadi dalam hal ini, guru harus merancang kegiatan yang bukan hanya sekedar ceramah pasif, tapi juga mendorong siswa berpikir, berdiskusi, melakukan, serta merefleksi. Adapun penelitian yang mendukung terkait submateri ini yaitu sebuah penelitian oleh Cosenza dan
Sosya pada tahun 2021 yang dipublikasikan dalam jurnal Education Science menemukan hasil yang sangat signifikan. Nah, yang pertama ini penerapan proses neuropedagogi, pendekatan pengajaran berdasarkan cara kerja otak, yang memperhatikan faktor perhatian, emosi, dan pemrosesan aktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Nah, peningkatan skor hasil belajar siswa bahkan lebih dari 400% antara hasil pretest dan post-test yang mereka kerjakan. Nah, jadi secara keseluruhan, inti dari emosi, motivasi, dan lingkungan pembelajaran otak ini menegaskan bahwa belajar bukan hanya proses kognitif, melainkan juga proses emosional dan neurologis. Belajar yang optimal bergantung pada aktivitas perhatian dan memori yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dirancang berdasarkan prinsip neuroscience yang meliputi yang pertama menciptakan suasana terlibat penuh atau orchestrated immersion, yang kedua ada menjamin lingkungan yang aman namun menantang, itu relaxed alertness, dan mendorong siswa untuk memproses informasi secara aktif, yaitu active processing. Pendekatan ini terbukti efektif secara ilmiah. Setelah kita membahas terkait emosi, motivasi, dan lingkungan pembelajaran otak, kita masuk nih ke submateri terakhir, yaitu strategi pembelajaran berbasis neuroscience. Nah, strategi pembelajaran berbasis neuroscience ini membahas bagaimana temuan dari neuroscience dapat diterjemahkan ke dalam strategi pembelajaran praktis di kelas. Nah, beberapa relevansi dengan pembelajaran yaitu strategi yang muncul dari penelitian neuroscience, pengulangan space practice, pemrosesan aktif, penggunaan multimodalitas atau visual plus auditory plus kinestetik, istirahat atau jeda atau breaks untuk konsolidasi memori dan kondisi lingkungan yang mendukung. Nah, strategi spaced learning atau pembelajaran berjarak terbukti membantu penguatan memori jangka panjang dibandingkan belajar sekaligus. Dan penelitian yang mendukung dari submateri strategi pembelajaran berbasis neuroscience ini yaitu studi eksplorasi neuropedagogi pada tahun 2021, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang mempertimbangkan faktor neuroscience atau perhatian, memori, pemrosesan aktif menghasilkan peningkatan skor rata-rata yang sangat besar hingga 440%. Nah, kita udah di penghujung materi nih pada materi neuroscience dalam pembelajaran. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulan dari materi ini yaitu neuroscience dalam pembelajaran membantu kita memahami bahwa belajar bukan sekedar proses transfer informasi, tapi juga transformasi biologis dan psikologis dalam otak manusia. Dengan memahami bagaimana otak bekerja, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Penerapan prinsip-prinsip neuroscience seperti neuroplastisitas, perhatian, emosi, dan lingkungan belajar positif dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berdampak jangka panjang bagi peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Naufanida Atna Malvira pamit undur diri. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan.